Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 104 dan 105 yang berjudul Etika Berbicara kepada Nabi Muhammad SAW dan pihak yang menentukan beliau menjadi Rasul. Jadi dalam dua ayat ini bercerita tentang adab atau etika yang harus kita tunaikan kepada baginda Rasulullah SAW, khususnya dalam hal berbicara ataupun komunikasi, dan Allah saja yang memiliki hak untuk menentukan di antara hamba-hambanya siapa yang diangkat menjadi seorang Rasul pilihan. Itu adalah karunia dari Allah Ta'ala dan tidak boleh diprotes ataupun kita hasad kepada siapapun yang mendapatkan karunia itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kamu mengatakan ra'ina. Apa makna ra'ina nanti akan kita bahas bersama. Wa qulu undurna, tetapi katakanlah undurna. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina 'adzabun alim, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih di neraka nanti di akhirat. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan, walal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik, ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum, diturunkan kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Allah yakhtassu bi rahmatihi man yasha', dan Allah khusus memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ahlul kitab di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tetapi lebih khusus lagi
yaitu orang-orang Yahudi yang ada pada saat turunnya risalah ini, yaitu yang berada di Madinah dan sekitarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ke-104 diceritakan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata dalam riwayat Atha bahwa orang-orang Arab dulu memaknai kata ini dalam percakapan sehari-hari. Ketika kaum Yahudi mendengar mereka mengucapkannya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka merasa senang, sebab kata ra'ina dalam bahasa Yahudi adalah kata makian yang keji. Mereka berkata, dulu kita memaki Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Sekarang makilah Muhammad dengan terang-terangan. Sebab kata makian itu pun diucapkan orang-orang kepadanya. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, ra'ina. Lantas mereka tertawa. Seorang pria Ansor yaitu Sa'ad bin Mu'ad menyadari sikap mereka, sebab ia mengerti bahasa Yahudi, maka ia berkata, hai musuh-musuh Allah, semoga kalian dilaknat Allah. Demi Tuhan yang menggenggam jiwa Muhammad, jika ku dengar kata itu diucapkan seseorang di antara kalian, niscaya ku penggal lehernya. Kaum Yahudi itu menyahut, bukankah kalian pun mengucapkannya? Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina. Hadirin hadirat rahimakumullah, di sababun nuzul ayat ini Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita semuanya. Walaupun ayat ini dilatar belakangi oleh kekurang adaban ataupun ghairu mu'addab, ya. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ayat ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi antara latar belakang turunnya ayat dengan panggilan ayat seolah-olah tidak ada korelasinya. Padahal seperti itulah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ketika memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, maka di sini Allah Ta'ala mengaitkan dengan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat saat itu. Ketika orang-orang Yahudi tidak beradab kepada Rasulullah, maka seperti itu pula orang-orang Muslim lebih-lebih lagi harus menjaga adab kepada Rasulullah SAW. Walaupun di sini asli atau asal kata ra'ina itu tidak ada masalah. Jadi dari kata-kata al-mura'at, al-mura'at itu maknanya memperhatikan ataupun menjaga diri. Jadi memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah. Namun di sini satu kata ini memiliki makna yang ganda, makna yang berbeda. Mereka bukan bermaksud, orang-orang Yahudi ini mengatakan bukan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang buruk untuk mengolok-olok ataupun membuli, mengejek kepada Nabi Muhammad SAW, yang ini dalam bahasa Arab artinya tidak ada masalah, baik-baik saja, tetapi dalam bahasa Yahudi itu memiliki kandungan makna yang negatif, konotasi yang negatif, sehingga
Sa'ad bin Mu'adz seorang sahabat yang menjadi tokoh di Madinah. Itu ada sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, ada lagi namanya Sa'ad bin Ubadah. Dua-duanya tokoh yang disegani oleh penduduk Madinah. Ketika Mus'ab bin Umair berdakwah menjadi juru dai atau juru dakwah Rasulullah, diutus dari Mekah ke Madinah untuk mendakwahkan Islam, Mus'ab bin Umair pada saat mengalami kendala mendakwahkan penduduk Madinah karena dianggap orang baru pendatang dari Mekah ya. Maka yang membackup urusan negosiasi berdakwah dengan tokoh-tokoh di Madinah itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Beliau seorang tokoh yang menjadi rujukan umat pada saat itu. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, maka diikuti oleh banyak pengikutnya masuk Islam pula. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini nantinya meninggal setelah perang Khandaq. Beliau terluka dan akhirnya beliau meninggal dunia. Saat meninggal dunia itulah Rasulullah SAW mengatakan ihtazzal arsyu bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Jadi arsy Allah Ta'ala bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz, karena beliau adalah orang yang terhormat. Jadi bergetar untuk menyambut roh daripada Sa'ad bin Mu'adz ini ya, karena beliau seorang besar ya, tokoh besar yang meninggal dan seorang syahid. Nah, di sini akan kita bahas lebih lanjut nanti tafsir ataupun penjelasan ya dari para ulama. Adapun jamaah sekalian, tentang sebab turunnya ayat 105. Para ahli tafsir berkata, dulu apabila kaum muslimin berkata kepada para sekutu mereka dari kalangan Yahudi, berimanlah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu berkata, agama yang kalian serukan kepada kami ini tidaklah lebih baik daripada agama yang kami peluk sekarang. Dan kami sungguh ingin agama kalian ini lebih baik. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mendustakan perkataan mereka itu, yang ada pada ayat 105 ini. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Allah menyeru kaum mukminin dalam ayat ini sehubungan dengan perkara yang sama-sama dilakukan oleh mereka dan kaum Yahudi. Dia menyuruh mereka memilih sebaik-baiknya kata yang dipakai untuk mengawali pembicaraan dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu apabila beliau menyampaikan suatu ilmu kepada mereka, mereka berkata, ra'ina sam'aka, yang artinya dengarlah apa yang ingin kami tanyakan, supaya kami memahami apa yang baru saja Anda sampaikan kepada kami. Kata ra'ina di kalangan kaum Yahudi adalah kata makian yang keji, berasal dari kata ru'unah yang berarti ketololan. Kaum Yahudi mengucapkan kata ini ketika berbicara kepada Nabi Muhammad SAW dengan maksud memaki beliau. Asal kata ini dalam bahasa Ibrani adalah ra'in, yang artinya orang yang jahat. Maka Allah melarang kaum mukminin mengucapkan kata ini. Dia memerintahkan mereka memakai kata lain yang semakna tetapi berbeda lafadznya, berbeda redaksinya, yaitu kata undurna yang mengandung makna pemberian tempo dan penangguhan, di samping mengandung makna pengawasan. Arti kata ini secara global adalah menghadaplah kepada kami dan lihatlah kami. Jadi di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya setiap kata itu
tergantung kepada niat orang yang melafadzkannya. Kalau dalam kaidah fikih itu ada 5 kaidah kubra, ya kaidah yang luas maknanya. Yang paling pokok yang pertama itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung tujuannya. Kemudian kaidah ini ada cabang-cabangnya. Di antaranya adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Tujuan pelafatan, redaksi itu tergantung pada orang yang melafatkannya. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya, pulanglah kamu ke orang tuamu. Nah, ini kata yang multi makna, multi tafsir. Pulang untuk apa? Apakah pulang supaya untuk silaturahim atau untuk mengambil sembako misalnya, nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau begitu yang diinginkan oleh suami. Tapi kalau suami dalam hatinya mengatakan kata itu pulanglah dengan maksud menceraikan istrinya, nah, maka jatuh satu talak dalam pernikahannya ini. Nah, itu masing-masing tergantung pada maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Niat orang yang melafalkan itu apa dalam hatinya, walaupun secara eksplisit dia tidak mengatakan, kalau dalam hatinya bermaksud talak berarti jatuh. Maka dalam hal ini tidak menunggu proses. Kalau proses pengadilan kan hanya legalitas ya. Yang penting itu bagaimana secara fikihnya. Maka perlu kita waspada bagi para suami ya, hati-hati dengan kata talak ini. Kalau kita guyon atau kita main-main, maka bisa dianggap bisa jatuh serius. Jadi yang dimaksudkan dalam hati walaupun berbeda dengan yang zahir, maka hisab di akhirat itu dalam hatinya. Walaupun dia bisa berbohong, oh enggak, maksud saya bukan begitu. Nah, itu beda lagi ya, konteks peradilan di dunia itu nahkumu bil dzawahir. Kita itu menghukumi secara zahir. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang berkenan untuk mengetahui, menguasai apa yang ada dalam batin seseorang. Yang kita ucapkan zahir berbeda dengan yang batin, yang dianggap pada pengadilan Allah Ta'ala yang di batin kita. Sedangkan pengadilan di dunia itu zahirnya. Nah, itulah perbedaannya antara hisab di dunia dan di akhirat. Nah, orang-orang Yahudi ini secara zahir ra'ina, menurut orang-orang Arab tadi tidak ada persoalan, tetapi mereka punya maksud yang berbeda. Sehingga kalau misalnya di sini ya, kita yang mohon maaf orang Jawa tidak paham dengan bahasa luar Jawa ya. Terus ada 2 orang yang saling bicara dengan bahasa daerahnya, kita orang Malang nggak paham. Nah, 2 orang ini ngerasani ataupun membuli kita nggak paham. Mereka saling ketawa-ketawa misalnya. Wah, ini sama dengan yang diperingatkan dalam ayat ini. Tidak boleh begitu ya. Ini ada unsur ghibahnya, ada unsur mengejeknya, pembuliannya. Jadi tidak boleh kita menyakiti orang lain sekecil apapun. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin muslim yang sebenarnya itu adalah ketika orang lain itu merasa aman dari lisan dan juga dari perbuatan kita. Sama sekalian, dan dengarlah Al-Quran, wahai kaum mukminin, disertai sikap menerima sambil merenungkan dan menyimak kandungannya. Sementara bagi orang-orang kafir termasuk kaum Yahudi, azab yang pedih dan berat. Hal ini mengandung isyarat bahwa perbuatan mereka itu, yakni etika yang buruk ketika berbicara kepada Nabi Muhammad SAW adalah kekafiran. Konsekuensinya begitu.
Sebab orang yang mengatakan Nabi SAW itu jahat berarti ia mengingkari kenabian beliau. Jadi ini adalah etika kaum mukminin dan merupakan celaan atas kaum Yahudi. Jadi disinilah ya titik tekannya. Walaupun dari latar belakang turunnya terkait dengan komunikasi yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah, tetapi tujuan pesan yang ingin disampaikan Allah Ta'ala adalah kepada kaum muslimin sendiri, supaya mereka menjaga adab dengan Rasulullah SAW, baik pada saat dulu ketika beliau masih hidup ataupun kita sekarang ini. Nanti kita akan lebih jelaskan apa yang perlu kita jaga etika kita kepada beliau. Dan kalian wahai orang-orang beriman yang telah mengetahui sikap kaum Yahudi terhadap para nabi mereka, hendaklah waspada. Orang-orang ahli kitab dan kaum musyrikin Arab tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepada kalian dari Tuhan, misalnya Al-Quran dan misi kerasulan. Al-Quranul Karim adalah kebaikan yang paling besar, sebab dialah hidayah yang paling agung. Dengannya Allah mempersatukan kalian, menyucikan akal kalian dari sesatnya pemujaan berhala, dan menegakkan kalian di atas aturan-aturan fitrah. Mereka menginginkan turunnya keburukan atas kalian dan mengharapkan lenyapnya agama kalian. Inilah hasad, kedengkian yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana pernah kita bahas, mereka ini eksodus dari negeri Syam. Mereka tersebar ke beberapa wilayah. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, dan sebagian ada yang ke Madinah. Sebelum kedatangan Rasul hijrah ke Madinah itu lebih dahulu orang-orang Yahudi kurang lebih 100 tahun sebelumnya mereka terusir dan berada di wilayah Madinah ini untuk menyambut datangnya Rasul akhir zaman. Mereka sebenarnya mengharapkan itu. Tapi pada saat mereka mengetahui Rasul akhir zaman ini bukan dari keturunan Nabi Yakub atau keturunan Israel, tetapi keturunan dari Nabi Ismail, mereka menolak. Jadi hasadan min indi anfusihim, karena faktor kedengkian dalam diri mereka. Jadi selalu konflik, walaupun sudah dilakukan kesepakatan di Piagam Madinah untuk berdamai, menjaga tata tertib, menjaga kerukunan pada saat mereka di Madinah ini antara komunitas orang-orang muslimin, baik itu Ansor ataupun Muhajirin, dengan orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi di kawasan Madinah ini. Tetapi terus tidak berapa lama mereka sering melakukan berbagai macam kekacauan, dan mereka lebih loyal kepada orang-orang non-muslim. Dari orang-orang kafir Quraisy dalam banyak peperangan, orang-orang Yahudi ini berkoalisi ya, di balik layar untuk membantu orang-orang kafir dan memusuhi orang-orang muslim. Itulah akal bulus ataupun kelicikan daripada orang-orang Yahudi. Kedengkian manusia ini penting juga ya untuk kita semuanya. Kedengkian manusia tidak menghalangi turunnya nikmat Allah. Dan Allah yang maha mengetahui, maha kuasa, dan maha bijaksana menentukan siapa saja yang dikehendakinya untuk menerima kenabian, rahmat, dan kebaikan. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Dia mengetahui siapa yang melaksanakan kewajibannya terhadap kerasulan itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu, tidak sepatutnya seseorang merasa dengki kepada orang lain yang memperoleh kebaikan dan karunia dari Tuhannya,
Sebab hanya Allah lah pemilik karunia yang agung. Kalau di sini konteksnya adalah nikmat kerasulan, rahmat kenabian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebab kedengkian orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad, maka kontekstualnya untuk kita sekarang ini, rahmat nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada siapapun di antara tetangga kita, teman kita, tidak boleh seseorang itu dengki kepadanya. Itu sudah menjadi takdir Allah Ta'ala. Kalau dulu ya, kedengkian atau hasad ini dimiliki oleh iblis pada saat mengetahui Allah Ta'ala memberikan nikmat khilafah atau kekhalifahan, kepemimpinan kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis yang merasa sebelumnya sebagai punggawa penduduk langit karena berhasil menumpas kejahatan yang ada di muka bumi saat Nabi Adam sebelum diciptakan, maka dia menjadi punggawa penduduk langit sana. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan menjadi khalifah pada nantinya, iblis dengki, hasad, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Bersujud bukan berarti menyembah, tetapi tidak mau menghormat kepada Nabi Adam walaupun itu perintah Allah, karena dia merasa lebih tinggi. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Dari mana parameternya? Kalau api itu lebih baik daripada tanah? Tidak ada. Itu hanya apologis, alasan yang dibuat-buat oleh iblis saja. Intinya dia ada unsur kedengkian tadi yang kemudian diimbangi dengan kesombongan. Jadi ada sombong dan dengki. Ini dosa pertama yang terjadi pada makhluk yang akhirnya diwarisi oleh anak Adam dan sampai sekarang ini. Ada kesombongan dan kedengkian. Nah, sekalian, jadi kita harus menjaga diri ya. Hasad ini tidak akan menggeser nikmat yang diberikan Allah kepada siapapun. Kita punya tetangga yang punya bisnis misalnya, atau mungkin dia seorang pejabat misalnya. Ketika Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada tetangga kita dan seseorang hasad kepadanya dengan hasad atau dengki iri yang sangat berlebihan, itu nggak akan mempengaruhi bergesernya nikmat itu kalau memang itu takdir Allah untuk dia. Kita ataupun orang yang dengki itu sia-sia, dia hanya termakan oleh dirinya, oleh penyakit hatinya, tidak akan menggeser nikmat itu. Jadi kalau dulu nikmat rahmatnya adalah kenabian kerasulan kepada Nabi Muhammad, yang dengki adalah orang Yahudi, nah, nikmat kenabian ini nggak akan bergeser. Jadi kalau sekarang konteksnya adalah nikmat rahmat karunia yang didapatkan oleh seseorang tidak pantas kepada siapapun untuk hasad kepadanya. Kalau memang sudah rezekinya, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada zat, tidak ada satupun yang mampu menghalangi segala apapun yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun yang bisa memberi kepada sesuatu yang Engkau halangi. Kalau memang sudah menjadi rezekinya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, itulah kontekstual pada saat ini ya. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Dua ayat ini menyebutkan sebagian dari keburukan kaum Yahudi, sebagaimana diterangkan di atas. Tujuannya adalah melarang kaum muslimin melakukan hal-hal yang serupa dengan perbuatan kaum Yahudi, mengokohkan akidah mereka bahwa sumber kebaikan, rahmat, dan hak memilih siapa yang pantas menerima tugas kenabian dan kerasulan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu tidak boleh seseorang merasa dengki kepada orang lain lantaran Allah memberikan karunia-Nya kepada orang itu. Dan jamaah sekalian, perlu kita perhatikan ya, ternyata ayat ini adalah ayat pertama dalam surah Al-Baqarah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah adalah surah pertama-tama yang dalam kategori surah Madaniyah yang turun setelah periode hijrah. Dan di antara ciri surah Madaniyah, ayat-ayat di dalamnya itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini ayat 104 ini ternyata ayat pertama yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Seruan ini adalah pertama kalinya dipakai untuk memanggil kaum mukminin dalam surah ini di antara 88 tempat dalam Al-Quran. Ada 88 ayat di dalam Al-Quran, di luar ya, selain daripada Al-Baqarah juga masuk, yang jumlahnya kurang lebih 88 ini yang menyebutkan seruan ini, yang menunjukkan betapa Allah memperhatikan kaum mukminin. Jadi kalimat seruan ya ayyuhalladzina amanu itu merupakan kalimat penuh kasih sayang dari Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin. Seruan yang lembut, seruan yang menyentuh kepada batin dan hati kaum muslimin. Seruan ini juga mengingatkan kepada mereka bahwa iman menuntut pemiliknya agar menerima perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dengan sepenuh ketaatan dan sebaik-baiknya pelaksanaannya. Jadi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan dipanggil dengan ya ayyuhalladzina aslamu misalnya, wahai orang-orang yang muslim, orang-orang yang masuk Islam, bukan, tapi Allah memberikan seruan dengan sentuhan keimanan. Apa bedanya antara Islam dan iman? Ini dalam materi akidah ya. Kita singgung sedikit ya. Antara Islam dan iman itu dua kata yang saling berkaitan. Tetapi kata-kata iman itu lebih mencakup daripada kata-kata Islam. Antara orang mukmin dan muslim, apa bedanya? Nah, bedanya kalau setiap mukmin itu pasti muslim, tetapi tidak kebalikannya. Tidak setiap muslim itu mukmin. Sehingga yang perlu kita capai targetnya adalah kita menjadi seorang yang muslim. Kalau di KTP itu agama Islam ya. Atau kalau seorang isim fa'ilnya adalah Islam itu ya muslim ya. Seseorangnya namanya muslim. Jadi muslim itu belum tentu dia mukmin. Bisa jadi muslim KTP tadi ya. Allah Ta'ala mengingatkan di surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui dulu mengatakan kami telah beriman. Maka mereka ditegur, walakin lam tu'minu, ya mereka kalian belum beriman. Walakin qulu aslam, mereka disuruh mengatakan kami muslim. Jadi mengatakan amanah tidak boleh, tapi kalau aslamna boleh. Apa alasannya? Walam yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum menancap kuat di dalam hati kalian. Nah, itu makna yang bisa kita simpulkan. Belum tentu setiap muslim itu mukmin. Dia muslim, mungkin muslim secara identitas zahir saja, KTP-nya muslim, SIM-nya muslim, dia mengatakan saya muslim, tetapi iman belum menancap kuat di dalam hatinya. Nah, itu keislaman orang-orang Arab Badui dulu yang mungkin itu dimiliki oleh orang-orang muslim sekarang ini. Muslim secara identitas tapi belum mukmin. Itu bedanya antara mukmin dan muslim. Dan dua kata ini menurut para ulama,
Dua kata ini kaidahnya atau teorinya idza istama'a tafarraqa wa idza tafarraqa istama'a. Dua kata ini kalau bersatu berada dalam satu kalimat maka berbeda maknanya. Tetapi kalau terpisah maka maknanya sama. Apa ini maknanya? Agak ruwet ya. Jadi kalau dua kata ini bersatu dalam satu kalimat maka maknanya beda. Islam ya berserah diri, iman adalah percaya, masing-masing secara bahasa istilah berbeda ya. Tetapi kalau terpisah maka masing-masing ini tidak bisa dibedakan ya. Ketika seorang muslim itu kaitannya dengan amal-amal zahir tidak berarti apa-apa kecuali dilandasi dengan keimanan. Dia beramal soleh dalam bentuk itu adalah refleksi daripada keislaman, tidak berarti apa-apa kecuali dilandasi dengan keimanan. Maka begitu pula keimanan dalam hati juga tidak berarti apabila tidak dibuktikan dengan perbuatan nyata. Jadi kalau terpisah wala tamutunna illa wa antum muslimun misalnya, maka konsekuensinya wala tamutunna illa wa antum mu'minun. Tidak ada artinya keislaman apabila tidak dilandasi oleh keimanan. Nah, itu di dalam pembahasan akidah ya. Jadi kita kembali ke sini bahwa iman itu adalah merupakan tuntutan dari Allah Ta'ala kepada setiap orang yang mengakunya, dilandasi dan harus dibuktikan dalam bentuk ketaatan, praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari etika yang bagus ini adalah hendaknya orang beriman dalam berbicara kepada Nabi SAW menghindari kata-kata yang mengesankan penghinaan dan olok-olok, agar musuh tidak mengambil kesempatan dengan memaknai, dengan memakai suatu kata atau lainnya. Dulu kaum Yahudi memakai kata ro'ina dengan maksud memaki. Mereka mengucapkannya kepada Nabi SAW dan mereka tertawa di antara sesama mereka. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang mengerti bahasa mereka tersebut lantas menghardik mereka. Semoga kalian dilaknat Allah, demi Allah yang menggenggam jiwaku. Jika ku dengar salah seorang dari kalian mengucapkannya kepada Rasulullah, pasti ku penggal lehernya. Nah, jadi jemaah sekalian, ungkapan dan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih mengisyaratkan bahwa tindakan kaum Yahudi dalam memaki atau memakai etika buruk ketika berbicara kepada Nabi Muhammad adalah kekafiran yang tidak diragukan. Sebab orang yang mengatakan Nabi itu jahat berarti ia mengingkari kenabian beliau. Dan orang yang berbuat begitu berarti kafir. Kalau dulu yang sudah kita sebutkan orang-orang Yahudi mengvonis Nabi Sulaiman itu kafir, nah, itu ditegur keras oleh Allah Ta'ala. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman bukanlah orang kafir ya. Beliau adalah seorang Nabi Allah. Nah begitu pula orang-orang Yahudi di sini menuduh Nabi Muhammad dengan ataupun berinteraksi dengan Nabi dengan kata-kata buruk. Ini konsekuensinya ya, bahwasanya Nabi itu dituduh oleh mereka seorang yang jahat, maka konsekuensinya itu menjadikan kekafiran ya. Dengan demikian ayat 104 ini menunjukkan dua hal. Pertama, hendaknya menghindari kata-kata yang ambigu, yang bermakna ganda, multitafsir, multi makna, yang mengandung sindiran yang menurunkan dan mengurangi derajat Nabi Muhammad SAW. Ini menguatkan mazhab Maliki serta sebuah riwayat dari Ahmad, itu mazhab Hambali, yang memandang wajibnya hukuman qadhaf atas orang yang mengucapkan qadhaf dengan kata-kata sindiran. Jadi menurut mazhab Maliki, qadhaf itu tuduhan kepada orang yang baik-baik saja dituduh berzina. Itu nggak boleh ya.
Jadi tidak boleh sembarangan seseorang menuduh kepada orang lain sesama kaum muslimin ataupun muslimat dengan tuduhan tanpa bukti, apalagi tuduhannya berat. Jadi qadzaf itu menuduh orang lain berzina. Dalam Islam, kalau menuduh itu harus mendatangkan saksi. Saksinya tidak cukup satu, tapi 4 orang saksi yang melihat langsung perbuatan tercela dari pelakunya itu. Tidak boleh disindir di sini. Jadi menyindir saja dengan sindiran yang mengandung makna orang itu melakukan kejahatan, dalam hal ini zina, ini menurut mazhab Maliki saja sudah dianggap sebagai sebuah pelanggaran berat. Jadi sindiran saja sudah pelanggaran berat apabila tidak bisa membuktikan. Jadi tidak cukup hanya dengan video atau dengan alat bukti berupa benda, tapi harus 4 orang saksi yang melihat langsung. Itu berat ya, sehingga ya karena ini kejahatan sehingga harus ada saksi yang jelas tadi. Yang memandang wajibnya hukuman qadzaf. Hukuman qadzaf itu didera, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Jadi berat ya, itu hukuman orang yang menuduh orang lain yang baik-baik berzina tanpa bukti, maka yang menuduh tanpa bukti itu diadili. Kalau sudah jelas kesalahannya, maka yang menuduh tanpa bukti itu dihukum cambukan 80 kali. Nah itu ya, atas orang mengucapkan dengan kata-kata sindiran saja menurut mazhab Maliki seperti itu. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang kuat. Mereka memandang bahwa kata sindiran bisa diartikan sebagai qadzaf dan bisa pula diartikan lain. Sementara hukuman hudud, hukuman pidana menjadi gugur apabila ada syubhat. Jadi kalau masih multi tafsir, maka tidak dilaksanakan hukum pidana kepada yang menyindir itu. Kedua, yang bisa kita ambil pelajaran dari 104 ini, berpegang kepada saddu dzara'i. Ini adalah mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Dzara'i itu jamak daripada dzari'ah. Adalah perkara yang pada dasarnya tidak terlarang, tetapi jika seseorang melakukannya, maka dikhawatirkan ia akan terjerumus pada sesuatu yang terlarang. Artinya, jamaah sekalian, setiap perantara yang mubah, yang mengantarkan kepada perkara terlarang itu hukumnya haram. Dan setiap perantara yang mengantarkan kepada perkara yang diperintahkan oleh syariat, berarti perantara itu pun menjadi diperintahkan. Dengan kata lain, perantara haram adalah haram, perantara wajib adalah wajib, dan perantara mubah adalah mubah. Ini slide ini penting ya. Jadi ada kaidah dalam usul fikih itu, ma la yatimul wajibu illa bi, fa wajib, sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan melakukan sarananya, maka sarana itu menjadi hukumnya wajib. Sholat itu wajib, tidak bisa sempurna sholat kita tanpa wudhu, maka wudhu untuk sholat hukumnya wajib. Berbeda dengan wudhu untuk misalnya tidur atau bagi suami istri mau jima, maka wudhunya hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Jadi tergantung tujuannya. Al-wasailu laha akamul ghayah. Sarana dan prasarana itu mengikuti hukum tujuannya. Kalau tujuannya wajib, sarananya menjadi wajib. Kita mau sholat tapi nggak punya baju kecuali dengan membeli, maka membeli baju hukumnya wajib. Misalnya harganya 100.000. Kita mengalokasikan 100.000 untuk membeli baju, kita pakai sholat, hukumnya wajib. Tapi kalau kita punya 100.000, misalnya ya, contohnya seorang yang mau pergi ke pesta, tujuannya membeli baju supaya berbangga-bangga dengan bajunya, maka alokasi untuk membeli baju 100.000 hukumnya haram, karena tujuan yang ingin diinginkan adalah untuk yang haram.
Nah, seperti itu ya, sama-sama 100 ribunya, yang ini menjadi wajib karena tujuannya wajib, yang ini menjadi haram karena tujuannya haram. Itulah bedanya, masing-masing itu tergantung niat tadi. Jadi ini masuk dalam penjelasan al-umur bimaqasid, ya, segala urusan itu tergantung pada tujuannya. Jadi sama sekalian, ini kembali kepada satu zari'ah atau satu dzara'i. Segala sarana prasarana yang mengantarkan kepada kemaksiatan itu sudah ditutup sedini mungkin oleh Islam. Apapun itu ya. Misalnya satu tempat di lingkungan warga ya, yang mana tempat ini menjadi sarana misalnya ya bagi muda-mudi untuk mojok misalnya, atau untuk berdua-duaan, yang jadi sarana ini bagus, kemudian remang-remang, penerangannya kalau malam itu tidak nampak terang. Wah, ini harus dirubah, dikondisikan supaya tidak jadi sarana maksiat. Nah, seperti itu. Jadi supaya menjadi aman. Nah, semua yang mengantarkan kepada yang buruk-buruk itu sudah sedini mungkin di-cut oleh Islam supaya tidak kebablasan. Pergaulan muda-mudi misalnya, itu kalau menjadi sarana yang nantinya mengarah mereka kepada pergaulan bebas, maka itu sudah di-stop. Anak-anak kita berinteraksi dengan kawan-kawannya, ya, anak kita baik, kawan-kawannya itu tidak baik. Anak kita tujuannya baik, saya berinteraksi dengan mereka untuk berdakwah kepada mereka supaya mereka bisa baik. Tujuannya baik, tapi khawatirnya jangan-jangan yang terpengaruh anak kita tidak kuat, imannya malah terpengaruh. Nah, itu bahaya, jadi harus sudah sedini mungkin diantisipasi. Itulah disebut satu dzari'ah. Itu luas sekali penjabarannya ya. Satu dzari'ah itu menjaga, mengantisipasi dari segala macam yang terlarang. Itu di-cut sedemikian rupa. Firman Allah, janganlah kamu katakan kepada Nabi Muhammad ra'ina, adalah larangan yang berarti bahwa hal itu diharamkan demi satu dzara'i, menutup celah tadi, agar kata yang bermakna ganda ini tidak dipakai sebagai perantara untuk sesuatu yang jelek. Firman Allah, tetapi katakanlah undurna, adalah perintah yang ditujukan kepada kaum mukminin supaya mereka berbicara kepada beliau seraya mengagungkan beliau. Adapun firman-Nya, dan dengarlah, menunjukkan wajibnya mendengarkan, mematuhi apa yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan firman Allah, dan Allah menentukan, Allah yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah menentukan sesuai dengan kehendaknya kepada orang yang diberi rahmat kenabian, menunjukkan ditutupnya pintu kedengkian. Ali bin Abi Thalib berkata, maksud rahmat di sini adalah kenabian. Allah menentukan kenabian itu akan diberikannya kepada Nabi Muhammad. Ada pula yang berpendapat rahmat dalam ayat ini bersifat umum, mencakup segala macam rahmat yang telah diberikan Allah kepada hamba-hambanya sejak dulu hingga sekarang ini. Yang ini sudah kita jelaskan, berupa nikmat apapun. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah nikmat-nikmat yang dilimpahkannya kepada mereka serta ampunannya bagi mereka. Tidak boleh kita hasad ya. Nah, cuma sekalian ini yang saya sampaikan tadi, kita perlu memiliki adab kepada Rasulullah SAW. Saya bacakan global, yang menjadi stressing adalah salah satu di antara adab-adab ini ya. Jadi kita wajib mengikuti petunjuk dan meneladani beliau dari posisi yang paling awal, kemudian bergeser ke arah kanan, menghormati dan mengagungkannya. Ini yang menjadi stressing pembahasan kita di sini. Kemudian bersolawat, termasuk ketika mendengar nama beliau disebutkan, walaupun mungkin panjenengan tidak menyebutkan secara verbal, dalam hati bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, dalam hatinya boleh. Ketika orang mendengar Nabi Muhammad kita nggak bersolawat, maka kata Rasulullah itu orang yang paling bakhil. Ya, orang yang bakhil itu bukan semata-mata bakhil secara harta, tapi orang yang tidak menyebut solawat ketika nama beliau disebutkan.
Berikutnya waspada dari sikap menyelisihi pendapatnya, kemudian mendahulukan sabdanya di atas perkataan manusia lainnya. Jadi di awal Al-Hujurat saya baca di sholat tadi, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Jadi firman Allah dan Rasulnya kita dahulukan di atas yang lainnya. Kemudian mengimani kenabian dan kerasulannya. Kemudian ke arah kiri ya, yang atas tidak menuhankan dan mengultuskan beliau. Kemudian tidak menisbatkan sifat-sifat Allah kepada beliau. Berlepas diri dari orang yang memusuhi dan membencinya, menjaga sunnah dan kesucian serta syariat yang beliau bawa, kemudian meneruskan dakwah dan menunaikan wasiatnya. Nah, cuma sekalian, kita stressing pada salah satu di sini adalah ini, beradab itu diantaranya menghormati dan mengagungkannya. Kalau pada zaman dahulu ada Abu Lahab ya, paman beliau sendiri yang ketika Nabi berdakwah mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy pada saat berada di Bukit Sofa ya, kemudian Nabi mendakwakan tentang ajaran tauhid, maka Abu Lahab langsung mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celaka engkau ya Muhammad, apakah karena ini engkau kumpulkan kami? Maka Allah langsung menurunkan ayat suratnya, tabbat yada abi lahbi wa tab. Jadi Abu Lahab menjadi orang yang celaka, yang para ulama sejarah berbeda pendapat bagaimana sebab kematian Abu Lahab. Yang jelas kematiannya su'ul khotimah. Ada mengatakan meninggalnya itu karena penyakit kusta yang sangat menjijikkan sehingga baunya menyengat, dan akhirnya ketika meninggal orang-orang tidak ada yang mau merawatnya. Jadi akhirnya digali lubang di bawah bukit, kemudian jenazahnya atau mayatnya Abu Lahab ini didorong dari jauh sedikit demi sedikit dengan kayu yang panjang, kemudian akhirnya ketika nyemplung ke lubang itu orang-orang melemparinya dengan batu-batu. Ketika sudah tertumpuk rapat, nah, baru kemudian mereka tinggalkan, baunya menyengat busuk. Ada lagi mengatakan dia meninggal karena dipukul oleh istrinya Al-Abbas, karena dia memukul budaknya Al-Abbas ketika bergembira dengan kemenangan kaum muslimin pada perang Badar. Maka dipukullah, berdarah kepalanya dan menjadi luka yang parah, terus itu sebab kematiannya. Ada lagi yang mengatakan dia pada meninggal itu ketika Ummu Jamil istrinya itu menarik ranting-ranting, kemudian dia kena ini ya lehernya, dan akhirnya dia berbalik arah menabrak kepada suaminya, sama-sama mati, dan akhirnya semuanya su'ul khotimah. Jadi berbeda-beda ya. Yang jelas ini orang yang su'ul khotimah dan terhina kematiannya karena dia telah menghina Rasulullah SAW. Kemudian kalau tadi di kisah surah Al-Hujurat ayat ke-4 itu ada Bani Tamim yang perwakilannya itu memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang tidak terhormat. Mereka datang ke Madinah, satu orang ini memanggil, ya Muhammad, wahai Nabi, wahai Muhammad, menghadaplah kepada kami. Jadi dia mutar-mutar kepada di rumahnya Rasulullah, nggak mau ketuk pintu, nggak mau kasih salam dengan suara yang tinggi. Akhirnya Allah menurunkan Al-Hujurat ayat ke-4 tadi, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun, orang-orang yang memanggilmu dari balik rumah atau dari balik ini ya, bilik-bilik ya, kamar-kamar beliau ini, aktsaruhum la yaqilun, mereka itu orang yang tidak berakal. Dia walaupun satu orang dia mewakili Bani Tamim, tapi dia dihukumi banyak representasi dari orang lain. Jadi itu ditegur orang-orang itu tidak berakal. Orang yang tidak beradab pada Rasulullah berarti orang yang tidak berakal. Nah, jadi itulah kalau dalam kontemporer ini contoh Allah Ta'ala memberikan azab kepada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ini ada seorang kartunis ini yang tewas ketabrak dan tergencet oleh truk
terpenggal api selama 3 jam dia menjerit-jerit ya. Jadi dia menghina Nabi Muhammad melalui gambar kartun tewas saat mobilnya yang ditumpanginya bertabrakan dengan sebuah truk di Swedia. Allahu alam, ini bisa kita cek ya bagaimana kejahatan beliau ini menggambar Nabi seolah-olah dalam posisi yang terhina. Saya tidak menyebutkan karena tidak tega ya bagaimana dia menghina Nabi Muhammad. Maka melihat video kematian ini membuat kita menjadi ngeri ya. Dia tertabrak hidup-hidup selama 3 jam menjerit kesakitan, yaitu terdengar jelas. Beberapa orang yang terlihat berusaha memadamkan mobilnya yang terbakar. Mobil itu dalam kondisi terjepit di bawah sebuah truk kontainer yang gandeng besar, tak memungkinkan bagi Fix dan 2 polisi yang mengawalnya untuk menyelamatkan diri. Terdengar raungan kepanasan, kobaran api di mobilnya sendiri semakin besar, tidak ada yang bisa memadamkan. Mobil yang dikendarainya anti peluru, ban mobilnya anti tusuk dan dikawal 2 pengawal bersenjata, tapi itu tidak bisa menyelamatkan orang ini ya dari naasnya atau dari su'ul khotimahnya itu. Ini tokoh-tokoh lainnya, yaitu ada juga yang menyindir Nabi dengan sindiran gambaran sebagai editor tamu. Kantor majalah Charlie Hebdo diserbu kelompok bersenjata, maka dibantai dengan beberapa tembakan. Ada lagi ya, Christine Juste yang terlibat dalam kontroversi setelah penerbitan beberapa karikatur oleh surat kabar yang menggambarkan Nabi Muhammad dia masih hidup, namun hidupnya terus dibawa ancaman pembunuhan. Kalau yang kacamata tengah itu yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ada yang lain, yaitu Fleming Rose ini, dia menjalaninya di bawah ancaman pembunuhan kelompok militan yang menolak posisinya atas penerbitan kartun tentang Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi sosok lain yang menggambarkan karikatur tentang sosok Nabi Muhammad mengenakan bom di sorbannya. Dia meninggal sehari setelah ulang tahunnya yang ke-86. Setelah lama menderita penyakit ya. Coba ya, orang-orang ini sudah tua-tua ya, tetapi karena kebenciannya kepada Nabi Muhammad sehingga menggambarkan dalam bentuk karya seni yang tidak pada tempatnya. Ini contoh orang-orang yang tidak beradab pada Nabi Muhammad. Mereka akhirnya dihinakan oleh Allah Ta'ala di akhir kehidupannya. Di dunia mereka merasakan azab, derita, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga adab kita kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita selalu mencintai beliau, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.